Selamat datang di Teman Cerita. Sebelum kamu lanjut mendengarkan, ada baiknya jika kamu tidak lupa menekan tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari Teman Cerita. Jika sudah, selamat mendengarkan. Gedoran pintu itu kembali memecah keheningan. Lang, Lang. Kali ini suara itu terdengar sedikit parau karena setakan napas yang sudah tak beraturan. Dengan cepat, pria itu membetulkan kaitan BH yang tadinya lepas. Sinta beranjak dari sofa. Begitu juga dengan Galang. Pria itu menyambar pakaiannya, lalu jalan ke arah pintu kamar sambil memakai kemejanya. Sinta Amalia mengekor langkah kaki suaminya dari belakang. Lang! Suara itu mulai melemah dengan beberapa ketokan pintu yang sama-sama melemah. Galang mulai menggapai handle pintu lalu membukanya. Betapa terkejutnya pria itu dan juga Sinta. Jenny sudah berdiri dengan wajah pucat dan nyaris pingsan. Sinta maju ke depan lalu menopang tubuh Jenny Agni Brata yang terlihat shock. Ada apa, Jen? Galang mulai membuka tanya. Wanita itu menongakkan wajah, lalu menyatukan sorot matanya dengan sorot mata Elang yang ada di hadapannya. Arya hilang. Ucap Jenny lirih dengan wajah yang semakin pucat. Apa lo bilang? Galang Adinata bertanya ulang, yaitu mulai menajamkan mata dan juga indera pendengarannya. Arya hilang, Lang. Jenny terisak. Setelah sarapan, adik lo gak ada di villa lagi. Wanita muda itu menjelaskan dengan posisi badan yang mulai terhuyung. Galang mulai mencerna kembali ucapan yang Jenny lontarkan. Jari jemari pria itu mulai meremas rambut karena pola pikirnya mulai tak bisa menyimpulkan apapun. Sorot mata Elang itu mulai berembun. Raga, jiwa dan pola pikirnya tak bisa bekerja sama dengan baik. Sin, kamu jaga Jenny. Galang memberi perintah pada sang istri. Yang mata wanita itu mulai berkaca-kaca, berharap sang suami tidak berbuat nekat. Galang tak memedulikan larangan Sinta. Ada tanggung jawab yang akan pria itu selesaikan. Meskipun sorot mata sayu dari wanita yang ia cintai itu mengisyaratkan rasa enggan untuk ditinggal. Langkah kaki Galang Adinata semakin cepat menuju ke arah ruang tamu. Langkah kaki itu terhenti saat sorot matanya beradu pandang dengan sorot mata Roy Arsana Mustang. Apa yang terjadi? Galang membuka tanya. Tuan Muda Arya sengaja menyerahkan diri, bos. Roy menjawab pertanyaan Galang. Kronologinya? Galang bertanya singkat dengan sorot mata lurus ke arah depan. Tuan Muda pergi saat kami lengah. Pagi sampai siang, Tuan Muda berbincang akrab dengan kami di situ. Roy menunjuk kursi yang ada di teras. Saat kami makan siang, beliau sudah tak ada. Kami cek lewat CCTV, Tuan Muda mengendap dan jalan keluar tanpa pengawalan. Roy mencoba menjelaskan. Galang terlihat panik. Sesekali ia menggigit punggung tangannya, hanya untuk memastikan kalau kejadian itu tidak nyata. Ternyata dugaannya salah. Gigitannya membekas dan meninggalkan rasa sakit. Seketika, tangan pria itu berkacak pada pinggang untuk meredam emosinya. Bram mana? Tanyanya kemudian.
Bang Bram membawa serta anak buahnya. Mereka sedang menyisir beberapa lokasi. Plat mobil yang membawa tuan muda sudah kami ketahui. Roy menjelaskan. Tambah anggota. Galang memberikan perintah. Sudah bos. Roy menjawab dengan lugas. Sebuah mobil mewah berhenti di sebuah villa dengan beberapa mobil lain mengiringi dari arah belakang. Satu pemandangan yang menggelap saat sepatu berhak tinggi dengan warna merah menyala menyembul dari pintu belakang. Kaki jenjang itu berdiri tegak, lalu melangkah ke arah villa. Langkah kaki yang anggun, proporsional dan mantap. 4 orang pengawal mengikuti dari arah belakang dan yang lainnya tetap berjaga-jaga di luar. Mata tajam nan dingin itu mengisyaratkan simbol kekuasaan. Sepasang mata dengan sorot yang angkuh dan selalu menatap lurus ke depan. Sikap acuhnya mampu membuat tiap orang bergidik. Bahkan beberapa ajudan yang mengawal pun tak berani menatapnya. Sorot mata itu mulai terfokus pada sebuah pintu utama. Seorang ajudan langsung lari ke arah pintu, lalu membuka dengan cepat. Tanda hormat dan rasa takut mewarnai tiap wajah pria-pria berbadan kekar. Mereka tengah melayani sang penguasa yang cantik, tapi mengerikan. Wanita anggun yang tak mempunyai rasa iba ataupun rasa takut. Dia Cinta Ayu Sande. Wanita itu mulai melangkahkan kaki, masuk. Ruang tamu dengan desain klasik menyambut dan memanjakan mata. Villa mewah itu hanya dipercayakan pada beberapa orang saja untuk merawatnya. Beberapa pengawal pribadi mulai mengiring langkah kaki sang pemimpin. Mereka jalan menyusuri sebuah lorong. Langkah kaki mereka terhenti pada sebuah pintu dengan 2 orang pengawal yang tengah berjaga. Sebuah sorotan mata menjadi kode pembuka pintu. Setelah pintu terbuka, Cinta Ayu Sande melangkah masuk. Langkah kaki wanita muda itu terhenti dengan tatapan mata yang terfokus pada sosok laki-laki yang ada di sebelah sana. Laki-laki itu duduk dengan tangan dan kaki yang terikat pada sebuah kursi. Sorot mata pria muda itu terlihat tajam dan tertuju pada Cinta Ayu Sande. Mata elang itu memerah karena marah dan berkaca-kaca karena rasa khawatir. Ada banyak rasa yang berbaur dan berkecamuk dalam hati pria itu. Jangan sakiti keluargaku, Arya Adinata berucap dengan lirih. Bunyi alas sepatu yang berbenturan dengan lantai keramik memecah suasana hening. Langkah kaki itu mulai mendekati sosok Arya Adinata. Wanita itu berhenti saat jarak antara mereka tinggal 2 meter. Di sini, gue yang atur semuanya, bukan lo. Ucap Cinta dengan penuh penekanan. Sorot mata wanita itu terlihat sinis dan menolak kata-kata ceramah dari pria itu. Gue akan menggantikan posisi kakak gue. Arya mulai mengutarakan keinginannya. Lo? Telunjuk Cinta menunjuk ke arah Arya. Heh.
Wanita muda itu tersenyum sarkas. Satu tindakan untuk menunjukkan rasa ketidaksukaan atau cibiran halus. Senyuman itu diiringi dengan sorot mata yang terkesan meremehkan. Arya membuang muka. Pria itu seakan tertampar oleh sikap Ayu. Laki-laki pengecut seperti lo akan menggantikan posisi Galang. Nada dengan penekanan tanya itu pun terucap. Cih. Seketika raut wajah Cinta menunjukkan rasa jijik. Wanita muda itu mulai balik badan dengan kedua tangan yang bersedekap. Sorot mata itu mengarah dan menatap tajam pada kaca jendela yang tak jauh dari tempat ia berdiri. Berani menodai, tapi tak berani tanggung jawab. Cinta Ayu Sande melanjutkan ucapannya dengan kalimat sarkasme. Kalimat yang menyindir secara kasar. Sontak, Arya Dinata mendongakkan wajah. Mata pria itu terbelalak. Dia kaget. Ucapan Cinta bagai sebuah tombak yang seketika menghujam jantungnya. Cinta berucap tentang kebenaran tanpa menjaga perasaan dari sang lawan bicara. Lagi-lagi Arya Adinata menunduk. Bunuh saja gue, tapi lepasin semua keluarga gue. Arya berucap dengan nada lirih yang sedikit bergetar. Cinta hanya melirik sadis. Dengan senyum licik yang menghias wajah. Ada gemuruh benci yang seketika menyelimuti hati. Sikap pria seperti Arya Adinata mampu membuat jiwa jahatnya bangkit. Wanita itu mulai mengambil pisau khusus, lalu membuka sarungnya. Cinta Ayu Sande membalikkan badannya, lalu jalan mendekati Arya Adinata dengan pisau yang mengarah pada sasarannya. Lo mau mati? Cinta meletakkan ujung pisau tepat di dada sebelah kiri pria itu. Iya, jika itu bisa membebaskan keluarga gue dari lu. Kalau setelah lu mati, gue masih ngober keluarga lu, apa yang bisa lu perbuat? Cinta bicara dengan nada pelan, sambil menekan pisau itu dengan pelan. Arya memejamkan mata rapat saat ujung pisau itu melukai kulitnya. Darah segar mengucur perlahan, merembes pada baju yang Arya kenakan. Sayangnya, lo pion berharga yang gue punya. Ucap wanita itu sembari menarik pisaunya. Sesaat, mata sadis itu menatap ujung pisau yang berwarna merah, lalu menjilatinya. Setelah bersih, wanita itu menyatukan kembali pisau itu dengan sarungnya. Suasana kembali hening. Suara dering telepon memecah keheningan. Seorang ajudan jalan mendekati Cinta, lalu memberikan sebuah telepon genggam. Mata tajam itu melihat ke arah layar ponsel. Tak lama senyum kemenangan pun mengembang. Terima kasih telah mendengarkan teman cerita. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.